Salam matematika. Sekarang kita akan belajar tentang menentukan nilai limit fungsi di ketak-hinggaan. Jika fx sama dengan ax pangkat m tambah bx pangkat m kurang 1 tambah sekian-sekian per cx pangkat n tambah dx pangkat n kurang 1 tambah sekian-sekian-sekian, maka untuk m sama dengan n, maksudnya ini pangkat m sama dengan n, kalau pangkatnya itu sama, misalkan 2 dengan 2 atau 3 dengan 3 pangkatnya, maka limit x mendekati tak hingga dari fx itu sama dengan a per c atau koefisiennya. Itu kalau pangkatnya sama. Sedangkan kalau pangkatnya itu m lebih besar daripada n, misalkan di sini 3, di sini 2, maka limit x mendekati tak hingga dari fx sama dengan plus minus tak hingga. Jika m lebih kecil dari n, misalkan di sini 2, 3, maka limit x mendekati tak hingga dari fx itu nilainya adalah 0. Yang penting kita mengerti konsep ini sehingga sesulit apapun soalnya kita bisa mengerjakannya dengan baik. Contoh soal. Nah, misalkan seperti ini, contoh yang pertama, limit x menuju tak hingga dari 2x kurang 3 per x kuadrat tambah 4x kurang 1. Nah, dari sini kita lihat bahwa di bagian atas pangkatnya itu adalah 1. Di bagian bawah pangkatnya 2. Berarti ini m-nya lebih kecil daripada n, atau yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Berarti kalau seandainya soal ini keluar di ulangan, tidak perlu dicari lagi. Ini nilainya adalah 0. Karena sekali lagi m-nya yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Oke, yang berikut. Soal nomor 2. Limit x menuju tak hingga dari 5x kuadrat tambah 3x kurang 4 per 2x kurang 10. Yang pertama kita harus lihat dulu pangkat-pangkat yang paling besar baik di atas maupun yang di bawah. Di atas adalah 2, yang di bawah adalah 1. Berarti m-nya lebih besar daripada n, di atas lebih besar daripada di bawah. Maka nilainya adalah plus tak hingga. Kenapa plus tak hingga? Karena 5 bagi 2 itu hasilnya plus. Nah, soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, kita lihat limit x menuju tak hingga dari 4x kuadrat kurang 3x tambah 4 per x kuadrat tambah 2x tambah 5. Kita lihat di sini pangkatnya yang paling tinggi adalah kuadrat, di bawah juga adalah kuadrat. Karena kalau seandainya pangkat m dan n sama, maka koefisiennya itu adalah hasilnya. Berarti 4 bagi 1 adalah 4. Jadi jawabannya adalah 4. Nah, sekarang soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini kita lihat di bagian sebelah sini, sebelah atas 2x dan x. Tapi ingat, ada dipangkatkan 2. Maka kita langsung pangkatkan 2x pangkat 2. Hasilnya adalah 4x pangkat 2 per x pangkat 2 adalah x pangkat 2. Karena pangkatnya sama, berarti 4 bagi 1 4. Nah, yang berikut soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini kita sekali lagi saya bilang, kita lihat pangkat-pangkat yang tinggi. Sebelah sini adalah x pangkat 2, sebelah sini juga x pangkat 2. Di sini juga ada x dan sini adalah x pangkat 3. Langsung kita kalikan saja. Berarti 4x kuadrat dikalikan dengan 2x kuadrat, maka hasilnya adalah 8x pangkat 4. Di sini di bagian luar 2x, bagian dalamnya adalah x pangkat 3, maka hasilnya adalah 2x pangkat 4. Kalau dikalikan pangkatnya itu
jumlahkan. Jadi kalau 2 tambah 2 4, 1 tambah 3 4. 2 kali koefisiennya 1 adalah 2. Maka hasilnya adalah 4. Sangat mudah. Nah, sekarang soal yang ke-6. Nah, soal yang ke-6 ini kita lihat di bagian atas pangkat tertinggi adalah 1. Di bagian bawah pangkat tertinggi adalah X pangkat 2. Tapi ingat bahwa di bagian bawah itu masih berada di dalam akar. Berarti 8X per akar dari 16 adalah 4. Akar dari X kuadrat adalah X. Karena pangkatnya sudah sama, maka hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini kita lihat akar dari 6 di atas kan yang ini dan di bawahnya adalah ini. Akar dari 6 adalah akar 6 dan akar X kuadrat kan X per 2X. Karena pangkatnya sama, hasilnya adalah akar 6 per 2 atau 1 per 2 akar 6. Jadi itu saja. Nah, sekarang soal nomor 8. Soal nomor 8 ini kita bisa lihat baik-baik. Yang di atasnya ini kita harus kalikan dulu, berarti 3X pangkat 2 dipangkatkan 3. Berarti hasilnya adalah 3 pangkat 3, 27. Kemudian 2 kali 3 pangkat 6. Nah, sekalian di bagian bawahnya itu 2X dikalikan dengan 3X. Hasilnya adalah 6X dipangkatkan 3. Perhatikan kalau yang seperti ini dikuadratkan berarti kalikan. 2 kali 3, 6. Sama dengan akar 27 adalah ya akar 27. Ini kan X pangkat 6, di sini kan 2, berarti 6 bagi 2 adalah X pangkat 3. Berarti hasilnya sudah terlihat ini. Pangkatnya sama. Jadi perhatikan baik-baik. Di sini 6, di sini kan 2 tapi tidak pernah ditulis. Jadi 6 bagi 2, X pangkat 6 bagi 2 adalah 3. Akar 27 itu kan 9 kali 3 atau 3 9 kali 3 atau 3 akar 3 per 6. Maka hasilnya adalah 1 per 2 akar 3. Maka hasilnya adalah 1 per 2 akar 3. Oke, yang berikut. Sekarang ini kita akan melihat ada beberapa soal yang di bawah ini. Kita bisa lihat sama-sama. Nah, sekarang mungkin bisa adik-adik, bisa teman-teman bisa pause, kemudian dikerjakan supaya bisa melihat apakah sudah mengerti atau belum. Di pause lalu bisa dikerjakan. Kalau soal seperti ini 4 per min 1 per 2, karena kita lihat pangkat yang paling tinggi. Hasilnya adalah 4 kali kebalikan min 2 per 1 adalah 8. Nah, soal yang nomor 2, sekali lagi Anda harus pause supaya bisa latihan. Setelah pause di play lagi supaya bisa melihat apakah nilai yang Anda kerjakan itu benar atau tidak. Jadi X pangkat 2 dengan ini hasilnya adalah 3X pangkat 3 per X pangkat 2. Nah, perhatikan ini. Karena di atas lebih besar, di bawah kecil, maka hasilnya adalah plus tak hingga. Karena di atas pangkatnya lebih besar. Nah, sekarang soal nomor 3.
bisa Anda pause baru bisa kerjakan. Nah, Anda lihat di sini. Ini kalau dikuadratkan hasilnya adalah negatif 27x pangkat 3. Karena negatif 3 pangkat 3 hasilnya adalah negatif 27 per x pangkat 3 per, ya yang ini dikalikan. Hasilnya adalah x pangkat 3. Karena pangkatnya sama, koefisiennya di sini 1, berarti min 27 bagi 1 adalah negatif 27. Oke, yang bagian soal nomor 4. Ini lihat pangkat tertinggi di bagian atas, bagian bawah, tapi ini masih dalam akar. Berarti kalau akar dari x pangkat 2 kan x per 2x. Karena pangkatnya sama, koefisiennya 1, berarti hasilnya adalah 1 per 2. Oke, yang berikut Anda bisa pause juga. Nah, akar dari 9 adalah 3. Dan ini kan 2. Jadi x pangkat 3 di sini 2, berarti x pangkat 3 per 2 per, di sini kan pangkat 1. Kalau akar itu kan pangkat 1 per 2. Jadi kalau dikalikan pangkatnya dijumlahkan. Berarti 1 tambah 1/2 adalah 3 per 2. Jadi di sini juga 3x pangkat 3 per 2. Karena pangkatnya sama, koefisiennya dibagi. Maka hasilnya adalah 1. Sekian penjelasan saya. Jika Anda mau bertanya, silahkan ada kolom komentar. Anda bisa tulis pertanyaan atau soal-soal yang menurut Anda belum bisa mengerjakannya. Terima kasih kalau Anda merasa diberkati, dan dengan soal-soal ini Anda bisa like, Anda bisa komen, dan juga bisa subscribe. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam matematika.